SMC Cup di tahun 2017. Mereka juga menjadi juara ketiga. Dan ini merupakan hasil yang tentunya positif untuk NTC. Dan kalau kita bisa melihat dengan hasil yang didapatkan oleh NTC 2017 juara ketiga, 2018 juga menjadi juara ketiga. Anda melihat kalau ingin bisa mencapai ke babak final, apa evaluasi NTC untuk di SMC Cup tahun berikutnya? Ya kalau kita ingat Australia yang akhirnya pindah ke Oceania ya, karena memang terbentur benteng tangguh ketika di playoff. Artinya NTC harus pindah juga nih regionalnya. Karena kekuatan di regional Karawang luar biasa ya, di mana ada Denso Futsal Indonesia yang selalu tampil dengan kekuatan yang luar biasa. Ini yang kita akan lihat nanti di final. Apakah dia harus pindah regional atau tidak? Baik, nanti kita akan lihat dan kita akan beralih kali ini untuk partai final, di mana partai final akan mempertemukan antara BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Ini adalah regional yang sama dengan NTC yang tadi disarankan untuk pindah regional ya. Nah, namun sebelumnya, sebelum nanti kita saksikan partai final, partai puncak dari SMC Cup 2018, kita akan lihat salah satu profil tim dari PT TMMIN BBF Toyota berikut ini. Itu Denso Futsal. Tadi kita sudah lihat selintas mengenai profil tim dari BBF Toyota, dan sebelum nanti kita akan berbicara kepada Bung Benhar, kita akan lihat ini dia profil dari tim penantang di laga final. Kita akan saksikan, ini dia Denso Futsal. Yang disimpan oleh Denso Futsal Indonesia. Ya, melihat tadi sedikit profil dari kedua tim yang akan bertanding di laga puncak, di laga final, yaitu BBF Toyota dan juga Denso Futsal. Kita akan bahas satu persatu. BBF Toyota, Anda melihat apa sebetulnya menjadi kekuatan dari BBF Toyota hingga akhirnya mampu menapak ke partai puncak? Ya, kalau BBF kita lihat memang sebagai kekuatan dari Cibitung ya. Ini adalah kekuatan yang ketika di semifinal mereka mengalahkan dengan skor yang cukup meyakinkan 3-1, mengalahkan Atipro. Tapi lagi-lagi kalau berhadapan dengan wakil-wakil Karawang, ini yang memang harus hati-hati ya. Karena lolos ke final setelah tampil sebagai juara di regional, ini adalah wakil yang terbaik yang dimiliki oleh Karawang. Biasanya ini wakil Karawang lah yang akan tampil sebagai juara kalau kita berkaca di dua turnamen yang sudah berjalan dan memasuki turnamen ketiga ini ya. Ini yang memang harus hati-hati dari kekuatan BBF Toyota ya. Ya, sementara Denso sang penantang tahun lalu cukup konsisten dan tahun ini juga kembali tampil di partai puncak di SMC Cup 2018. Anda melihat sebetulnya apa titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh BBF Toyota untuk bisa mencuri kemenangan di laga puncak kali ini? Ya, BBF tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkan kepercayaan diri dari Denso ya. Biasanya tim yang berulang kali tampil di final, biasanya mereka tampil lebih percaya diri. Kemudian inilah yang harus bisa dimanfaatkan. Ketika mereka begitu tampil meyakinkan, pasti ini ada momentum yang bisa dimanfaatkan dan itu harus betul-betul
tanpa ada celah ya bagi BBF ya untuk bisa tampil di final ya. Ya, tentu ada beberapa pemain kunci yang cukup diandalkan oleh kedua tim, baik dari BBF Toyota ataupun Denso Futsal. Anda melihat sebetulnya siapakah pemain kunci dari kedua tim yang memang harus diwaspadai oleh masing-masing tim? Ya, kalau melihat Denso dengan kekuatan M. Yasin kemudian juga Bagas dengan bermain pivot di depan dan juga biasanya dengan gaya permainan flank ya, Bagas yang tampil. Ini yang harus hati-hati. Dia akan kerap mengganggu Fajar Tri Murdianto. Rasanya ini yang menarik kita highlight. Fajar Murdianto harus betul-betul konsentrasi di bawah misar gawang dan bagaimana dia bisa menghalau serangan-serangan variasi yang dibangun oleh Denso ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk Anda pemirsa sebelum kita melihat bagaimana partai puncak, partai final di SMC Cup 2018 antara BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami. Ya pemirsa MNC Sport, kita akan segera saksikan laga final, laga puncak SMC Cup 2018. Dan kali ini para pemain dari kedua tim akan segera bersiap memasuki lapangan pertandingan di partai final yang berlangsung di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Jawa Barat. Di mana kali ini kita lihat piala bergilir dari SMC Cup. Dan para pemain dari kedua tim, kita lihat ini dia dari BBF Toyota dan juga Denso Futsal. Ya, dan kita saksikan ini dia. Menggunakan jersey hitam, merah hitam adalah Denso Futsal. Sementara itu menggunakan jersey hijau, putih, hijau adalah BBF Toyota. Dan kita akan segera bersiap tentunya untuk bisa menyaksikan laga puncak di laga final dari 108 tim peserta. Ini dia 2 tim terbaik yang akan bertanding di laga final SMC Cup 2018. Ya, kita sudah dengarkan tadi lagu Indonesia Raya menjelang partai final antara BBF Toyota dari PT TMMIN yang berhadapan dengan Denso Futsal dari PT Denso. Tentunya kita akan segera saksikan laga puncak kali ini untuk bisa melihat siapakah yang akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di partai puncak kali ini. Dan ini dia wasit yang memimpin pertandingan, ada Anton Sandi menjadi wasit pertama dan juga Adi Kurniawan wasit kedua di pertandingan di partai final kali ini. Dan kita akan nantikan bagaimana susunan line up yang akan diturunkan oleh kedua tim di partai puncak. Ya, tentu akan menjadi partai yang akan sangat ketat untuk menentukan yang terbaik. Dan kita juga lihat bagaimana
Tempat pertandingan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Jawa Barat juga dipenuhi oleh para pendukung dari kedua tim. Dan kita lihat ini dia dari PT Denso, para pendukung dari Denso Futsal, keluarga ataupun karyawan dari PT Denso yang hadir langsung memberikan dukungan untuk rekan-rekan kerja mereka yang saat ini berjuang untuk mengharumkan nama perusahaan di kancah futsal di SMC Cup 2018. Ya, tampil jauh lebih meyakinkan ya kalau dilihat Denso final untuk kali ini rasanya mereka penuh percaya diri. Ya. Tentu ini harus hati-hati juga bagi BBF Toyota. TMMIN Futsal. Betul. Mereka kebobolan 1 gol di semifinal ketika final regional Cibitung. Tuh melihat catatan Denso yang mampu menang 4-0 ya. Ini memang harus berhati-hati dan skill individual. Tadi kita sempat melihat ya, skill individual dari Denso yang memang layaknya pemain profesional. Ya, sebetulnya ada trik gampang Bung Ben. Ya. Kalau kita ingin menghentikan bagaimana Denso Futsal untuk terus berprestasi di SMC Cup, kita hire aja tadi pemain-pemain terbaik dari Denso ya. Dibaca. Ya, kita lihat ini dia line up yang diturunkan oleh PT TMMIN yaitu BBF Toyota. Kita saksikan adalah line up, sementara ini dia pelatih serta official dan juga para pemain dari Denso Futsal yang menggunakan jersey hitam, merah hitam. Dan kita lihat ini dia. Sementara line up yang diturunkan oleh Denso Futsal Indonesia, ada Adi Saputra, penjaga gawang dengan nomor punggung 9. Ya, cukup jarang penjaga gawang dengan nomor punggung 9. Dan kali ini kita lihat para pemain dari BBF Toyota juga bersiap menggunakan jersey putih, hijau. Ya, melihat kekuatan yang dimiliki oleh kedua tim, sedikit mungkin prediksi Anda jalannya pertandingan babak pertama kali ini? Ya, bagi BBF tentu mereka harus bisa mengatur ritme ya. Kalau terbawa dengan pola permainan Denso, apa yang terjadi di peringkat ketiga, pertemuan perebutan tempat ketiga tadi bisa kembali terjadi ya. Karena sepanjang 2 kali 20 menit sama sekali sulit bagi Atipro untuk bisa berbuat banyak karena modalnya sama halnya dengan NTC. Denso punya skill individual yang tentu akan sangat-sangat berbahaya bagi BBF Toyota. Ya, kita akan nantikan pertandingan di babak pertama, partai puncak, partai final, 108 tim. Ini dia 2 tim terbaik di SMC Cup 2018. BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh BBF Toyota. Baru Bisa Futsal. BBF merupakan singkatan dari Baru Bisa Futsal dari PT TMMIN. Ya, dia merendah ya. Kalau Baru Bisa kok jago banget ya. Justru menjadi 2 tim terbaik dari 108 peserta. Ya, kick off akan segera dilakukan. Dan pemirsa MNC Sport, ini dia kick off pertandingan babak pertama. Kami dari studio sekali lagi mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh para pemain dari BBF, pemain nomor punggung 6. Kali ini Denso, kita lihat ya, terlihat memang skill individu dari para pemain Denso sudah cukup matang. Ya, berhasil tadi direbut. Oh, luar biasa. Kita saksikan hampir tadi. Bermain taktis, umpan terarah. Ini yang harus hati-hati. Ya, tadi sempat dibahas penjaga gawang Fajar Tri Murdianto harus betul-betul fokus. Ya, kita lihat tadi bagaimana pelanggaran dilakukan. Kali ini langsung tadi masih melambung jauh, melambung tinggi. Tendangan yang coba dilakukan tidak cukup berbahaya untuk penjaga gawang dari Denso Futsal. Ya, ini layaknya Famos nih ya. Gaya permainan Famos Mataram Ya. yang tampil sebagai juara Pro Futsal League.
sangat-sangat percaya diri dan terlihat skillnya. Ya, kita lihat kali ini shoot on goal pertama berhasil dilakukan. Sebuah shooting yang dilakukan oleh Ruhnur. Lagi-lagi Adi Saputra. Coba permainan flank yang sangat-sangat berbahaya. Ya, kali ini di sisi kanan Denso kita lihat ya masih mendominasi. Begitu tenang melakukan ball position. Melihat momentum yang tepat untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari BBF Toyota. Tapi Rama, kalau kita ingat di perebutan tempat ketiga ya, kalau kita berkaca pada pertandingan Pro Futsal League, di mana tahun ini sebenarnya Black Steel Manokwari, kalau kita ingat ya, sangat-sangat diunggulkan. Tapi Permata Indah Manokwari di perebutan tempat ketiga, mereka mampu mencuri. Ya, mencuri kelemahan, konsentrasi, kepercayaan diri dari Black Steel. Dan mereka merebut tempat ketiga, mengalahkan Black Steel. Ini yang sebenarnya bisa inspirasi ya. Betul. Dimanfaatkan bagi BBF Toyota. Apapun bisa terjadi, dan namun tadi kita saksikan bagaimana peluang yang cukup baik sebetulnya dimiliki oleh Denso Futsal. Namun ya sayang sekali gagal kembali tadi upaya yang dilakukan. Oh, kali ini serangan cepat coba dibangun luar biasa. Kita lihat aksi individu yang dilakukan. Dan kita saksikan. Ya, pola permainan dari Denso Futsal memang begitu menarik untuk kita saksikan. Ya, skill individu dari masing-masing pemain juga tentu menunjang permainan yang sangat atraktif. Ya, wakil-wakil dari regional Karawang memang sangat berbahaya. Kualitasnya begitu ketat ya untuk bisa tampil sebagai juara, dan Denso adalah yang terbaik. Oh, kali ini gagal tadi upaya. Lagi-lagi sebuah kontrol yang tidak sempurna. Bahkan demi tembakan tadi, Gus Salim tadi, bukan, tapi belum tepat sasarannya. Oh, lagi tadi sebuah peluang. Ya, kita lihat serangan demi serangan dilakukan. Adi Saputra atau Acil. Ini nampaknya memang harusnya menjadi inspirasi ya. Ya, Kemampuan dari Permata Indah membungkam Black Steel ketika akurasi tembakan, kemudian juga terus melakukan tekanan. Tentu ini akan membuka ruang zona pertahanan yang bisa dicuri ya bagi BBF Toyota. Tapi itu tadi ya, asalkan bisa dengan jeli ya, memanfaatkan kelengahan ataupun sisi lemah dari Denso. ya kita lihat masih para pemain dari Denso. Ya, masih cukup kesulitan keluar dari tekanan para pemain dari BBF. Ini seperti benar-benar BBF kalau di partai final kali ini. Ya. Karena kita lihat di 6 menit waktu berjalan di pertandingan babak pertama mereka ditekan, didikte permainan dari BBF Toyota oleh Denso Futsal. Kita lihat lagi-lagi. Kita saksikan peluang demi peluang didapatkan oleh Denso Futsal. Hanya tinggal menunggu waktu kalau kita lihat bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Denso Futsal. Ruhnur, ya cukup baik kita lihat bagaimana umpan
terukur yang dilakukan. Namun sayang sekali tadi Runhur. Ya, setidaknya 3. Runhur maksud saya. Ini sangat-sangat berbahaya. Harus penuh, full konsentrasi lini belakang. Ya, kita terlihat memang para pemain dari BBF Toyota melakukan umpan direct yang sampai sejauh ini terbukti tidak efektif untuk bisa membahayakan lini pertahanan dari Denso Futsal. Ya, mudah saja tadi bola direbut. Ya, kita lihat cukup baik, bermain sabar, mencari momen yang tepat untuk bisa membongkar lini pertahanan. Kita saksikan lagi-lagi luar biasa. Kita lihat kerjasama 1-2, momen yang tepat. Namun sayang memang berkali-kali peluang didapatkan, namun tidak mampu dikonversi menjadi sebuah gol. Setidaknya ini menjadi hiburan yang menarik, Rama. Ya. Kita juga yang menyaksikan di studio juga terbawa ya atmosfer di GOR. Kembali masih para pemain dari Denso. Oh, mudah saja kali ini ditangkap oleh penjaga gawang dari BBF Toyota, Fajar Tri Murdianto. Kalau melihat juga riuh rendah dukungan supporter dari Denso ya, ini juga layak sebenarnya. Oh, ini akhirnya terjadi gol. Akhirnya kita lihat ini dia, memang hanya tinggal menunggu waktu tadi. Dan akhirnya gol pemecah kebuntuan berhasil dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 7, Hafizli. Ya, Rizky Solisa ya. Ya. Kita saksikan sebuah tembakan yang cukup keras. Ya, ini dia dengan nomor punggung 7 dengan selebrasi yang sama seperti CR7. Tapi lompatnya kurang tinggi. Tertinggal kali ini 1-0, belum meninggalkan lapangan. Ya, kita lihat masih kesulitan keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Denso Futsal. Ya, ini dia Rizky Solisa. Sangat percaya diri semua pemain. Eko Febi, Hendra, Runhur, Bagas, Rizky Solisa, Edward Dodi, semua punya naluri mencetak gol ya. Ini yang sangat berbahaya bagi BBF Toyota. Dengan kick in kali ini untuk BBF Toyota. Ya, kick in kembali. Ya, kita lihat mudah saja lagi-lagi. Bahkan saya mencatat belum mampu menciptakan shoot on goal para pemain dari BBF Toyota. Dan kali ini kembali Windu, pemain dengan nomor punggung 14, memiliki sebuah peluang. Ya, bergantian para pemain dari Denso. Ya, ini berbahaya juga bagi Toyota. Bermain juga saling mengimbangi, saling serang, bermain terbuka.
tentu ini juga celah yang bisa dimanfaatkan oleh Denso. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Windu. Dan kita saksikan ada salah seorang pemain dari Denso Futsal. Ya, tergeletak pemain dengan nomor punggung 10. Lilik Indriawan. Ya, kita lihat masih membutuhkan bantuan dari tim medis. Kurang dari 8 menit, kali ini waktu tersisa. 1-0 Denso Futsal unggul atas BBF Toyota. Ya, bersiap kali ini. Ya, mungkin dalam SNC Cup kita lihat waktu juga masih terus berjalan walaupun memang bola dalam keadaan mati. Ya, berbeda. Oh, sebuah syuting. Mulai bermain pragmatis Toyota. Tapi ini memang sulit ya kalau tidak dioperasikan oleh staf khusus atau tenaga khusus ya. Ketika bola keluar atau ada pelanggaran, memang mungkin ini juga perbaikan ke depan nanti yang dilakukan oleh SNC ya. Ya. Oh, kita lihat luar biasa. Bagaimana tadi umpan ala Neymar tadi diperagakan. Kalau dalam dunia futsal mungkin seperti Runtuh Boy. Iya. Sering menampilkan aksi-aksi individu. Kali ini kita saksikan cukup baik tadi akselerasi yang dilakukan dari sisi flank kiri oleh Ruhnur. Lima menit waktu tersisa di pertandingan babak pertama kali ini. Oh, sebuah peluang. Lagi-lagi berhasil tadi dipatahkan oleh para pemain dari Denso. Ya, kita lihat luar biasa skill individu dari para pemain Denso memang di atas rata-rata. Dan ini dia. Ya, dengan kondisi yang ditunjukkan Denso bukan berarti Denso tanpa celah ya. Bukan berarti tidak bisa ditembus. Ini yang tinggal bagaimana BBF Toyota harus bisa memanfaatkan celah itu, dan kemungkinan memang salah satunya adalah serangan balik ya yang harus bisa dikembangkan, ditambah juga tembak-tembakan dari luar area, di area ya, ini yang harus bisa akurat. Masih para pemain dari Denso, kita lihat sangat tenang, merepotkan lini pertahanan dari BBF Toyota. Oh, cukup baik, dan kita lihat berhasil tadi ruang tembak ditutup oleh penjaga gawang dari BBF Toyota. Lagi-lagi kita saksikan. Ya, tidak terburu-buru, sangat sabar. Masih para pemain dari Denso. Oh, kita lihat lagi-lagi tadi peluang didapatkan oleh para pemain dari Denso Futsal. Namun lagi-lagi tadi sebuah aksi penyelamatan dilakukan oleh penjaga gawang BBF Toyota Fajar Tri Murdianto. Akan sering terjadi hal seperti itu.
Tapi harus ingat juga Denso di awal-awal juga banyak ya tembakan-tembakan ataupun kesempatan dari Denso yang belum on target. Ya. Langsung ke depan, kita lihat bebas. Oh, hampir tadi. Runhur tadi. Ya, kita lihat ini dia salah seorang pemain dari Denso dengan gaya rambut Dio Paulin. Masih para pemain dari Denso. 2 menit. Masih unggul dengan 1-0. Ya, kita lihat sejak awal pertandingan bahkan sampai dengan saat ini dominasi begitu luar biasa dilakukan oleh para pemain dari Denso Futsal. Mudah saja counter attack kali ini. Kita lihat begitu bebas. Dan akhirnya kita saksikan memanfaatkan sebuah kesalahan, sebuah counter attack dan akhirnya berhasil dimaksimalkan dan akhirnya membuat sementara Denso unggul 2-0. Gol yang tadi berhasil dicetak oleh Ruh Nur membawa sementara Denso Futsal unggul 2-0 atas BBF Toyota. Ya, gol pertama dicetak oleh Rizky Solisa dan Ruh Nur ya, bukan Rumhur ya. Ya, Ruh Nur. Ruh Nur. Ini hasilnya setelah berkali-kali mencoba ya, Ruh Nur ya, akhirnya berbuah manis. Dia mencetak 1 gol di babak pertama ini. Ruh Nur, bukan Rumhur. Oh, kali ini kita lihat keberanian dilakukan oleh penjaga gawang dari BBF Toyota. Tanggung ya, power play langsung harusnya maju ya, dengan resiko yang akan dihadapi tentunya. Ya, sebuah pelanggaran kali ini dilakukan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10, Indrawan. Tendangan bebas, bersiap. Pemain dengan nomor punggung 7, Ahmad Hairul Fikri. Langsung tadi masih membentur punggung dari Rizky Solisa. Ya, apa yang terjadi dari wakil Cibinong di perebutan tempat ketiga terjadi lagi. BBF Toyota bermain sangat-sangat tidak terbuka ya, bermain sangat pragmatis, tidak menemukan skema yang tepat. Mungkin juga salah satu faktornya perbedaan skill individual yang cukup jauh. Kick in kali ini. Ya, dan akhirnya berakhir sudah pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Denso Futsal unggul 2-0 atas BBF Toyota di partai puncak SMC Cup 2018. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali untuk menyaksikan pertandingan 1 kali 20 menit di pertandingan babak kedua. Tetap bersama kami. Ya, kita sudah saksikan bagaimana jalannya pertandingan di babak pertama di partai puncak, partai final SMC Cup 2018, di mana sementara Denso Futsal unggul 2-0 atas BBF Toyota. Dan kita akan sedikit berbincang bersama dengan Bung Menhard. Bung Menhard, kita lihat 20 menit di pertandingan babak pertama, dominasi jelas dimiliki oleh Denso Futsal. Iya, kita lihat memang apa yang kita bicarakan sebelum pertandingan ya, bahwa memang Denso Futsal sangat matang sebagai juara bertahan. Mereka melenggang juga dengan sangat meyakinkan. Mereka di semifinal mengalahkan NTC dengan 4-0, di mana NTC di perebutan tempat ketiga justru meraih kemenangan besar 5-0. Tapi kalau kita lihat Denso bukan tanpa celah. Di menit-menit awal pemirsa juga bisa melihat akurasi tembakan terkadang
tidak maksimal ya. Setidaknya ada 3 peluang dari Denso Futsal yang gagal dikonversi menjadi gol, yang itu adalah peluang yang sangat-sangat matang. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi ini, dari skema kemudian juga begitu kepercayaan dirinya dari Denso, ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh BBF ya. Tapi kita bisa melihat bahwa BBF pun untuk keluar bermain lepas sangat-sangat sulit di babak pertama. Ya, bahkan kalau misalnya saya melihat tadi kualitas individu dari para pemain Denso ini di atas rata-rata dari para pemain dari BBF Toyota. Bahkan bisa dikatakan para pemain dari Denso Futsal layak sebetulnya untuk bisa memperkuat tim-tim yang ada di Liga Pro Futsal Indonesia. Ya, artinya juga dengan bukan hanya pemain ya, bahkan dukungan supporter. Ini adalah sudah layaknya seperti kita menyaksikan pertandingan Pro Futsal League ya, bagaimana atmosfernya terbangun, kemudian juga bagaimana atraksi-atraksi yang muncul sepanjang 20 menit. Dan walaupun hanya 2-0, tapi permainan yang menarik. Ini yang membuat rasanya akan semakin berkembang kekuatan dari Denso ya. Ya, dan kita akan lihat bagaimana highlight pertandingan di babak pertama, berbagai peluang dan juga gol-gol yang tercipta di partai final di babak pertama kali ini di SMC Cup 2018, di mana Denso Futsal sementara unggul dengan 2-0 atas BBF Toyota. Dan kita akan lihat ini dia highlight pertandingan di babak pertama. Ya, kita saksikan ini dia berbagai peluang dan juga gol-gol yang tercipta. Ya, kita lihat cukup banyak memang peluang, dan ini dia gol pertama, sebuah tendangan yang cukup keras tadi. Tendangan kaki kanan yang akhirnya mampu merobek gawang dari penjaga gawang BBF Toyota. Bergaya seperti CR7 tadi, Rizky Solisa ya. Sangat percaya diri. Dan ini dia gol kedua yang berhasil dicetak oleh Ruhnur. Gol yang tentunya juga membuat Ruhnur dan juga para pemain dari Denso semakin percaya diri. Berbagai peluang berhasil diciptakan dan akhirnya gol yang dinanti-nanti akhirnya kembali datang. Ya, kalau kita melihat bagaimana intensitas serangan yang dibangun oleh Denso, ini tinggal menunggu waktu sebenarnya. Ya. Tapi dengan kepercayaan diri inilah lagi-lagi saya melihat bahwa sebenarnya Denso bukan tanpa celah, bukan juga tanpa titik lemah. Kalau kita lihat mereka terus melakukan tekanan, kemudian juga berkali-kali tembakannya tidak akurat, terutama di menit-menit awal ya. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Seperti juga kalau kita lihat di perebutan tempat ketiga, kalau kita berkaca pada Pro Futsal League ya, bagaimana kekuatan seperti tim Permata Indah mencuri kemenangan dari Black Steel, yang kekuatannya sebenarnya di atas kertas itu jauh berbeda. Ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi lagi-lagi ini akan kembali lagi bagaimana kondisinya memang cukup tertekan BBF bermain berhadapan dengan Denso, di mana juga Denso memiliki pendukung fanatik yang memadati GOR juga ya. Ya, kalau kita lihat bagaimana pertandingan di babak pertama memang cukup sulit untuk bisa keluar dari tekanan. Dominasi dimiliki oleh Denso, tekanan juga dimiliki oleh Denso, bahkan praktis hampir tidak ada shoot on goal yang berhasil diciptakan oleh BBF Toyota. Apa yang harus dilakukan di babak kedua? Ya, setidaknya BBF harus kembali dengan pola permainan yang solid ya. Kalau kita lihat kelemahan terbesar ada di pertahanan. Dan ini semakin dilengkapi dengan minimnya mereka berinisiatif menekan. Jika sulit untuk menekan, ini yang dibutuhkan adalah tendangan akurasi jarak jauh. Ya. Harusnya ini yang bisa dikembangkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya belum ada ujian sama sekali di jantung pertahanan dari Denso sepanjang 1 kali 20 menit yang sudah berjalan. Ya, dan kita lihat ini dia situasi langsung di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, di venue tempat berlangsungnya partai final antara BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Dan kita akan segera saksikan untuk pertandingan di babak kedua, dan ini dia para supporter dari Denso. Denso Futsal yang hadir langsung memberikan dukungan sebagai juara bertahan, tentunya memiliki peluang yang sangat besar untuk mempertahankan gelar juara di SMC Cup di tahun 2018 kali ini, Bung Ben. Iya, kalau melihat kekuatan dari Karawang ya, ini juga memang layak menjadi pertaruhan. Dan berkali-kali tadi juga sempat rekan kita ya Andreas menanyakan apa sih sebenarnya kekurangan dari NTC ya, karena memang mereka memiliki kekuatan yang bagus, tapi memang ketika di regional mereka membentur kekuatan yang jauh lebih kuat, yaitu Denso. Selama Denso dengan kekuatan yang ada ini dan tidak ada kelemahan ataupun pengurangan kekuatan, ini nampaknya memang NTC pilihannya itu tadi ya, pindah regional gitu. Karena memang kekuatan dari Karawang ini kekuatan yang pindah regional atau tarik pemain Denso. Atau demikian. Kekuatan Karawang memang luar biasa. Ini yang membuat akhirnya berhadapan dengan wakil-wakil Cibitung, mereka dengan mudah
Walaupun mereka dicukur habis ketika di final regional ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita perhatikan memang dengan tertinggal 2 gol, mungkin bukan hanya BBF Toyota yang memang harus meningkatkan performa mereka, namun juga Denso Futsal harus mempertahankan performa mereka yang dilakukan di pertandingan babak pertama tadi. Iya, satu hal yang menarik kalau kita lihat kekuatan dari Denso ya. Mereka mempunyai skill individual yang betul-betul percaya diri ya. Kemudian juga mereka memiliki kekuatan skema permainan tim yang berjalan dengan cukup baik. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mereka terlampau percaya diri. Ini yang sebenarnya bisa menjadi bumerang kalau ini bisa dimanfaatkan di babak kedua. Ya, dan pemirsa MNC Sport, kita lihat ini dia pertandingan babak kedua telah berjalan. Denso Futsal menggunakan jersey hitam, merah hitam. Sementara itu BBF Toyota menggunakan jersey hijau, putih hijau. Dan kalau kita perhatikan ada beberapa rotasi pemain dilakukan oleh pelatih dari Denso Futsal. Menurunkan beberapa pemain di awal-awal pertandingan di babak kedua. Setidaknya memang memberikan sedikit nafas untuk para pemain utama. Dan kita lihat kali ini para pemain dari BBF Toyota. Ya, kembali lagi seperti di 1x20 menit pertama. Mereka begitu percaya diri dan kerap menunjukkan skill individualnya ya. Ya. Oh, kali ini lagi-lagi tadi sebuah peluang dimiliki oleh Denso Futsal. Namun kali ini kembali berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari BBF Toyota. Ya, kita lihat harus berjibaku jaga gawang dari BBF Toyota. Harus berhati-hati bagi BBF kalau mereka tidak bisa keluar dari dominasi permainan Denso, bisa jadi apa yang terjadi di perebutan tempat ketiga itu kembali lagi terjadi kepada tim mereka ya. Ya, kita lihat ini kesempatan yang bagus. oh, peluang terbaik tadi dimiliki oleh BBF Toyota, namun gagal, masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Denso Futsal. Ada celah, terlihat jelas ada celah dari Denso, terutama ketika mereka menekan serangan balik dan cukup bisa ada peluang ya bagi BBF untuk bisa mencuri. Tapi sayang sekali tadi ada satu momentum bagus, gagal dikonversi menjadi gol. Ya, sayang sekali lagi-lagi ini menjadi peluang keempat bagi Denso yang sangat-sangat besar peluangnya, tapi sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, di babak pertama tadi ada 3 kesempatan dari Denso yang gagal dikonversi menjadi gol dan ini kesempatan keempat. Lagi-lagi akurasi tembakan, mereka sadar betul akan skill individual mereka di atas dari lawannya. Tapi kepercayaan diri inilah yang membuat serangan-serangan yang dibangun tidak bisa maksimal. Sayang sekali ini giliran BBF Toyota. Ahmad Hairul Fikri gagal tadi memanfaatkan. Harusnya bisa lebih sabar, lebih fokus lagi. Karena memang jarang ya punya kesempatan BBF Toyota. Ya, kali ini kita saksikan. Ya, masih para pemain dari Denso Futsal. Ya, Acil sudah masuk lagi. Ini juga pemain yang
Sangat-sangat atraktif ya. Adi Saputra atau Acil. Kita lihat begitu percaya diri para pemain dari Denso. Tapi ada kelemahan di mana mereka nampaknya terlalu menganggap enteng ya, bisa dikatakan demikian ya. Karena tembakan-tembakan tidak tepat mengarah ke dalam istar gawang. Ya, M. Yasin 1-2 dia. Lilik Indrawan. Oh, kali ini peluang kembali. Oh, Acil ya. Ya. Iya, sayang sekali. Harus bisa keluar dari tekanan, harus bisa percaya diri para pemain dari BBF Toyota. Sebenarnya lini pertahanan dari Denso ya sangat-sangat rentan ketika mereka melakukan serangan. Kita lihat dalam tayangan ulang, ya pelanggaran tadi dilakukan. Oh, luar biasa. Kita saksikan bagaimana skema tadi yang dilakukan oleh para pemain dari Denso Futsal dan kembali menambah keunggulan untuk Denso Futsal di partai final kali ini. Denso Futsal 3, BBF Toyota 0. Ya, kita lihat bagaimana skema yang memang seperti yang biasa kita saksikan di Liga Pro Futsal Indonesia. Skema yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh para pemain dari Denso Futsal, menambah keunggulan kali ini kembali. Kita saksikan, oh luar biasa, kerjasama 1-2. Kita lihat skill individu lagi-lagi, 2 kali tadi sebuah shoot yang berhasil Ya, Acil ya. diselamatkan oleh penjaga gawang dari BBF Toyota tadi. Kondisi yang berbeda dari Denso, BBF Toyota tidak juga didukung dengan fanatisme yang luar biasa dari rekan-rekannya sesama karyawan ya. Karena memang kalau kita lihat sangat-sangat menarik permainannya dan juga menambah lagi daya dukung dari para rekan-rekannya di karyawan karena bermain sangat-sangat atraktif. Gol baru tercipta 3-0, tapi berkali-kali peluang dan juga kesempatan emas dibangun oleh Denso, ditambah juga koordinasi umpan rekan ke rekan, kemudian kaki ke kaki yang terjalin sangat-sangat rapi. Ini yang menambah daya tarik permainan dari Denso. Mungkin ada baiknya pemenang ini ditemukan dengan juara Pro Futsal ya, mungkin nggak ya? Ya. Dalam eksebisi mungkin ya. Ya. Dalam sebuah partai persahabatan. Ya, jika memang memungkinkan. Dan kita lihat ini dia masih unggul 3-0 dengan waktu tersisa 11 menit. BBF Toyota harus keluar dari tekanan. Sejauh ini masih di bawah dominasi dari Denso Futsal. Betul-betul menguasai, betul-betul mendominasi dalam skema permainan. Ya sebenarnya juga di menit-menit awal babak pertama dan juga babak kedua, ini dia salah satu contohnya bahwa BBF Toyota punya potensi, punya peluang, sayang memang mereka kurang memaksimalkan peluang yang ada. Jika mereka bermain dengan akurasi tembakan yang tepat, mungkin hasilnya akan berbeda. Betul-betul mendominasi para pemain dari Denso. Cenderung bertahan para pemain BBF Toyota. Dua pemain saja dari Denso sudah sangat merepotkan lini belakang dari BBF Toyota.
Ya, kita lihat kali ini kembali gagal upaya yang dilakukan oleh para pemain dari BBF Toyota. 10 menit. Iya, ini apa yang terjadi Ati Pro di perebutan tempat ketiga terjadi lagi di BBF Toyota ya, bahwa mereka terbawa dalam skema permainan Denso. Harusnya mereka bisa keluar. Salah satunya adalah ketika ada satu kesempatan serangan balik, minimal mereka melakukan shoot on target. Itu saja dulu. Dilakukan secara konsisten, tentu ini akan berbuah hasil yang lebih baik ya. Ya, sebuah pelanggaran tadi sepertinya. Dan time out diambil oleh salah satu tim, baik BBF Toyota ataupun Denso Futsal. Dan kita akan coba dengarkan bagaimana arahan dari masing-masing pelatih. Dan kita saksikan ini dia supporter dari Denso. Dan para pemain dari BBF Toyota. Ya, tentu kita juga berharap bahwa pelatih dari BBF Toyota berani untuk keluar menyerang, memainkan strategi power play misalnya. Ya, meskipun beresiko ya, tapi setidaknya mereka tidak terbawa, bisa keluar dari tekanan. Ya, bahkan koreografi juga sudah siap ya para supporter dari Denso. Ya, ini dia supporter dari Denso. Ya, melakukan Viking clap sepertinya. Ya, tidak heran memang selain juga rekan-rekan satu perusahaan, tapi Denso memang sangat menarik untuk disupport ya, karena meskipun 3 gol tercipta, sebenarnya skema permainan mereka jauh lebih menarik. Selain juga hanya 3 gol yang baru tercipta di sepanjang pertandingan ini. Kita lihat lagi-lagi tadi sebuah skema tendangan bebas yang menipu, namun sayang sekali tadi tendangan kaki kiri dari Ruhnur masih melambung tinggi di atas penjaga gawang dari BBF Toyota. Ya, padahal kalau kita ingat di semifinal, BBF Toyota bermain sangat atraktif. Mereka bermain cenderung keras ketika di final regional Cibitung, mengalahkan Ati Pro dengan 3-1. Tapi betul-betul terbungkam ya kreativitas dari BBF Toyota ketika melenggang ke laga final. Nama besar Denso ditambah juga kedalaman skuad ya. Seolah-olah ini menjadi akumulasi bagaimana mereka bermain tertekan, tidak lepas. 3-0, kita lihat Ruhnur. Oh, cukup baik tadi Ruhnur mendapatkan bola dan kita saksikan. Ini dia. Lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana akurasi tembakan dari Denso harusnya ini bisa dimanfaatkan. Karena berkali-kali mereka juga sebenarnya tidak sempurna. Tidak 100% sempurna Denso. Tembakannya melesat jauh. Harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh BBF Toyota. Ya, Ruhnur dan juga Acil ya, atau Adi Saputra ini menjadi figur yang sangat diandalkan oleh pelatih Syaibani. Ya, ini dia Acil. Oh, cukup baik tadi umpan dilakukan. Namun lagi-lagi tadi sebuah shoot dari Aryansyah. Kembali lagi kandas, sayang sekali. Betul-betul tertekan permainan dari BBF. Ya, cukup sulit kita lihat mendapatkan pressing di daerah pertahanan dari BBF Toyota.
Kick in kembali didapatkan oleh para pemain dari Denso Futsal. Ya, ini dia pemain dengan nomor punggung 30 Bule. Beberapa kali tadi syuting yang dilakukan oleh Bule melenceng. Ya, harusnya lebih sabar. BBF tidak terbawa dalam atmosfer gor yang begitu besar ya, dukungan kepada Denso. Harusnya lebih umpan kaki ke kaki, dan kalaupun pilihannya adalah melakukan tembakan di luar dari di area, harusnya bisa lebih akurat atau setidaknya diusahakan akurat, karena untuk mengimbangi permainan skill individual yang dimiliki Denso memang kita melihat berkali-kali mereka mencoba, tapi berkali-kali juga BBF Toyota gagal. Satu pilihan tinggal bagaimana mereka memaksimalkan tembakan-tembakan akurat dari luar di area. Kembali kali ini Denso. Ya, unggul masih 3-0. Denso Futsal atas BBF Toyota. Kali ini BBF Toyota mencoba untuk melakukan serangan. Oh, jelas sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Bule. Ya, layak memang diberikan sebuah kartu kuning. Ya, kita lihat. Ya, jelas hanya mengenai kaki tadi. Upaya jegalan yang dilakukan oleh Bule. Ya, kepemimpinan wasit Anton Sandi juga tegas ya. Ini yang juga kita melihat, walaupun waktu memang selalu hidup ya, aktif, tapi ini berjalan dengan sangat lancar dan keputusannya sangat tepat. Tendangan sudut kali ini untuk BBF Toyota. Ya, mudah saja tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Denso Futsal. Ya, ini satu momentum BBF Toyota. Ya, harusnya bermain lebih rapat, mengingat Denso jauh lebih memiliki skill individual di atas dari BBF Toyota. Ya, ini Raden Ginanjar. Ya, sangat berhati-hati. Sudah Sayang cukup sekali. baik tadi. Ya. Kerja sama 1-2 yang dilakukan oleh para pemain dari BBF Toyota. Namun kita lihat tadi syuting yang masih melambung tinggi. Ya, sayang ya, Iin Suhendar tadi punya kesempatan bagus. Harusnya lebih fokus ketika melakukan tembakan, walaupun tidak kencang, tapi setidaknya shoot on target. Itu saja dulu. Salah umpan. Ya, kali ini counter attack coba dilakukan. Sebuah syuting. Hampir tadi lagi-lagi masih melenceng tipis di sisi kiri dari penjaga gawang Denso Futsal. Ya, kutak-ketik cukup beresiko. Ini salah satu faktor kepercayaan diri ya, yang dari Denso yang ditunjukkan. Ya, di sisa waktu yang ada memang praktis ya.
Ini adalah salah satu killing time yang dilakukan oleh Denso. Oh, kita saksikan hampir tadi sebuah long pass yang dilakukan detik-detik terakhir menjelang berakhirnya pertandingan di babak kedua kali ini. Ya, dan akhirnya berakhir sudah pertandingan final SMC Cup 2018 di partai final. Kembali Denso Futsal berhasil juara back to back, mempertahankan gelar juara di SMC Cup 2018 setelah di partai final berhasil mengandaskan BBF Toyota dengan 3 gol tanpa balas. Kemenangan yang tentunya kita lihat ini sebuah hal yang pantas didapatkan oleh Denso Futsal dengan kualitas yang mereka miliki. Dan kita lihat ini dia para pemain dan juga ofisial serta pelatih merayakan kemenangan di partai puncak, di partai final kali ini. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami. Ya, kita sudah saksikan bagaimana pertandingan final SMC Cup 2018 di mana akhirnya Denso Futsal berhasil mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan BBF Toyota di partai final dengan 3 gol tanpa balas. Dan kita akan sedikit berbincang bersama dengan Bung Ben. Bung Ben, kita lihat dominasi berlanjut di babak kedua dan akhirnya Denso Futsal berhasil menambah 1 gol untuk bisa memantapkan kemenangan mereka dengan 3-0. Ya, kemenangan 3-0 sebenarnya kalau kita perhatikan Denso punya peluang lebih dari sekedar 3-0 ya. Tapi berkali-kali sebenarnya para pemain dari Denso tampil dengan percaya diri tapi mereka menyanyiakan kesempatan itu. Ya, dan kita akan lihat ini dia highlight di pertandingan di babak kedua bagaimana peluang-peluang dan juga proses gol yang tercipta di babak kedua di partai final SMC Cup 2018 berikut ini. Ya, kita saksikan ini dia peluang dan juga proses gol di babak kedua di partai final di SMC Cup 2018. Ini adalah gol yang terjadi di babak pertama. Gol pembuka, sebuah tendangan kaki kanan yang begitu keras tadi dilakukan ya oleh pemain dari Denso Futsal. Dan ini adalah proses gol kedua yang dicetak oleh Ruh Nur. Ya, pemain dengan nomor punggung 13. Ini adalah gol-gol yang tercipta di babak pertama untuk Denso. Sementara ini adalah proses gol yang ketiga. Ya, kecerdikan dari seorang Ruh Nur dan juga Acil dalam memanfaatkan peluang. Dan akhirnya berhasil memantapkan kemenangan dari Denso Futsal dengan 3-0. Dan kita kembali berbincang, Benhard. Apa sebetulnya menjadi kunci kemenangan dari Denso di pertandingan kali ini? Ya, satu hal kalau kita lihat wakil-wakil dari Karawang memang tampil luar biasa ya. Mereka memang di atas dari Cibitung. Ini yang menjadi modal bagaimana Denso bermain sangat percaya diri. Karena skill individual mereka di atas rata-rata. Kemudian juga skema permainan mereka lebih solid. Tapi ada satu kelemahan yang rasanya mereka juga harus evaluasi ya. Akurasi tembakan dan kelewat percaya diri. Ya. Ini yang membuat hasil 3-0 harusnya mereka bisa lebih dari sekedar 3-0. Toh mereka juga di semifinal mengalahkan NTC juga dengan 4-0. Harusnya mereka bisa jauh lebih besar, bisa menang. Ya, bahkan kalau kita perhatikan kualitas dari kedua tim juga sedikit berbeda. Denso sempat menurunkan tim lapis kedua mereka, namun mereka juga masih bisa mengimbangi permainan dari BBF Toyota. Yang disayangkan adalah BBF Toyota. Harusnya dengan berkali-kali sebenarnya Denso melakukan tembakan yang tidak akurat, kemudian juga bertahan yang cukup lemah karena mereka total bermain menyerang ya, walaupun tidak bermain total 100%, tapi setidaknya ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh BBF Toyota ya untuk bisa setidaknya mencuri gol demi gol. Ya, tentu ini menjadi hasil yang pantas untuk Denso Futsal dengan apa yang mereka perlihatkan di partai final. Menjadi juara 2 tahun berturut-turut. Apa sebetulnya titik lemah dari Denso yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain, perusahaan-perusahaan lain di SMC Cup berikutnya? Ya, justru ini yang menjadi evaluasi yang penting ya bagi Denso, bagaimana para pemain dari Denso, karena ini adalah juara bertahan, kemudian mereka kembali meraih kemenangan, mereka kelewat percaya diri. Ini yang harusnya bisa dievaluasi lagi karena memang di atas kertas, kemudian juga lawan-lawan di semifinal, melangkah ke laga final, memang sepertinya mereka menjadi cukup mudah ya, tapi
akurasi tembakan yang tercipta di final tadi ini menggambarkan bahwa mereka kelewat percaya diri, kemudian juga terlalu menganggap enteng ya. Akhirnya skor 3-0 sebenarnya mereka bisa mendapat jauh lebih besar harusnya. Ya, walaupun memang kalau misalnya kita lihat di sepanjang pertandingan hampir tidak ada perlawanan, hampir tidak ada tekanan dari kubu Denso Futsal. Mereka bermain begitu enjoy, bahkan peluang juga cukup banyak mereka ciptakan. Inilah memang gap yang terlihat di partai final kali ini. Iya, sangat disayangkan memang BBF Toyota bermain betul-betul tertekan ya. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Denso, sebenarnya mereka juga di semifinal bermain all out, bermain sangat-sangat bagus. Atipro mereka kalahkan dengan skor sangat meyakinkan 3-1, tapi sayang sekali mereka tidak keluar permainan mereka seperti halnya di semifinal. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita masih akan break sejenak, tetap bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas mengenai partai final dari SMC Cup 2018. Partai yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Denso Futsal dengan 3-0 atas BBF Toyota. Dan sebelum kita kembali berbincang bersama dengan Bung Benhar, kita akan kembali bergabung bersama dengan reporter MNC Sport kepada Andreas. Silakan. Ya, salam olahraga sport lovers. Terima kasih studio. Sekarang kita sudah bersama juara 2 dan juara pertama dari turnamen SMC Futsal 2018. Dan sekarang kita langsung saja wawancara juara kedua dan juara pertamanya. Ya, dari PT Toyota sebagai juara kedua. Bagaimana nih pertarungan tadi? Sepertinya sengit sekali melawan PT Denso. Iya nih, pertarungan final ya. Jadi kita juga udah beberapa kali lihat PT Denso main dan kayaknya juga cukup padat ya. Ada beberapa catatan dari saya untuk sebenarnya pemain kita udah menerapkan formasi dengan baik ya. Ya, apa yang kita terapin di awal itu udah cukup baik. Cuman PT Denso-nya saya rasa bisa manfaatin kelengahan dari tim sehingga bisa menghasilkan poin, dan pas ketinggalan kita agak drop buat kembalikan keadaannya agak sulit memang. Coba. Untuk kaptennya sendiri nih, kesulitannya apa dalam laga final ini? Yang pertama kesulitan yang kita hadapi adalah pertama tidak terkoordinasinya permainan di lapangan. Meskipun kita sudah sesuai dengan arahan pelatih, akan tetapi permainan kita mudah terbaca. Tetapi kita masih tetap bisa mengimbangi, bahkan kita babak kedua udah mulai menerapkan pola yang sesuai pelatih inginkan dan banyak peluang yang kita ciptakan. Tetapi mungkin ini rezeki kita ya, kita kalah di final dan kita patut syukuri juga sampai sekarang ini. Oke, terima kasih. Lalu untuk coachnya lagi nih, rencana ke depannya gimana di turnamen SMC selanjutnya? Rencana ke depannya ya mudah-mudahan di tahun berikutnya SMC bisa mengadakan turnamen semacam ini ya, kalau bisa lebih meriah lagi nih dari turnamen tahun ini. Nah, untuk kedepannya kita tetap lakukan persiapan bukan cuma untuk turnamen SMC tapi juga turnamen-turnamen antar kawasan di Karawang sendiri. Kita tetap nyiapin latihan dan sparring partner yang setiap seminggu sekali kita adakan itu sih. Oke, sport lovers, dari juara kedua PT Toyota kita beralih ke juara bertahan nih, juara pertama di tahun ini PT Denso Indonesia. Ya Pak, gimana nih Pak kuncinya bisa menjadi juara Pak? Jelas kuncinya sih kebersamaan ya, memang kami udah bangun tim ini dengan rasa kebersamaan, baik tim, ofisial, manajemen, semuanya support penuh agar di setiap turnamen yang Denso ikutin selalu kebersamaan itu nomor satu. Nah, untuk kaptennya sendiri nih, gimana Mas? Taktiknya nih bisa mempertahankan gelar juara yang udah diraih di tahun 2017, kini bisa meraih lagi gelar juara di tahun 2018? Ya, sebenarnya sama ya. Ini hasil kita, proses kita selama berlatih, juga kemauan anak-anak, tim dan perusahaan yang mendukung untuk memberikan kejuara, memberikan trofi gitu. Jadi kita sama tim anak-anak semua bekerja keras untuk membanggakan perusahaan kita sendiri. Nah, untuk coachnya, harapannya untuk PT Sinar Mutiara Cakrabuana selaku promotor dan juga penyelenggara SMC Futsal Turnamen, apa nih ke depannya? Mungkin masukan aja ya buat, kalau overall dari semuanya udah bagus, tapi masih banyak dibenahi mengenai teknis di futsalnya itu sendiri. Karena
ya sebagai apa panitia penyelenggara itu ada apa knowledge yang diberikan untuk mengenai futsalnya, terutama buat tim PT-PT agar futsalnya jauh lebih berkembang, terutama di organisasi mengenai di apa teknis di pertandingan itu sendiri. Oke. Baik, sekian Sport Lovers wawancara dari saya bersama sang juara kedua dan juara pertama dari turnamen SMC Futsal 2018. Saya kembalikan ke studio. Silakan studio. Ya, terima kasih Andreas atas laporan Anda. Tadi sedikit interview bersama dengan tim dari BBF Toyota dan juga Denso Futsal. Ada memang beberapa masukan sebetulnya Bung Ben dibandingkan dengan SMC Cup di tahun 2017 dan tahun ini di tahun 2018. Kalau Anda sendiri mencatat apa sebetulnya yang bisa dievaluasi dari kejuaraan SMC Cup di tahun 2018 kali ini? Ya, mengingat begitu besar ya di Karawang dan juga di Cibitung, kantung-kantung perusahaan yang ada di sana, harusnya memang ada level-level kompetisi ya, di lingkup yang terkecil, kemudian playoff, masuk ke lingkup yang agak besar, karena di Cibitung sendiri kan sebenarnya ribuan perusahaan-perusahaan yang ada di sana sebelum bermain di putaran ini gitu, supaya menghasilkan kompetisi yang lebih kompetitif. Karena kalau kita lihat wakil-wakil dari Cibitung berhadapan dengan wakil-wakil Karawang, lagi-lagi ya kalau kita bisa melihat dua wakil yang ada di perebutan pertama dan juga perebutan tempat ketiga, ini begitu timpang. Mereka bisa menang 5-0, mereka bisa menang 3-0. Tapi di sisi lain juga memang tidak ada yang sempurna ya. Apapun itu memang secara perlahan harus lebih tertata dengan rapih lagi ya. Ya, tentu juga kita berharap di babak utama bukan hanya 108 tim. Ya. Di mana tahun ini ada 108 tim yang bergabung di SMC Cup 2018. Tentu di tahun berikutnya kita berharap lebih dari 108 tim karena mungkin akan juga menambah ketatnya kompetisi antar perusahaan di kompetisi futsal SMC Cup di tahun-tahun berikutnya. Betul, karena tidak hanya Karawang dan juga Cibitung ya, karena di Tangerang pun sebenarnya cukup besar gitu potensi-potensi ada. Artinya juga memang ini bagi perusahaan-perusahaan ini juga bisa mengeluarkan bakat, bisa mengeluarkan hobinya untuk bisa mengaktualisasi diri dari para karyawan ya, untuk bisa tampil dan juga memotivasi lagi sebelum kembali lagi ke tugas utama mereka, yaitu bekerja di perusahaan tersebut. Artinya ada fanatisme yang bisa dibangun dan itu bisa membangkitkan rasa kompetisi di kompetisinya itu sendiri ya. Ya, dan kita akan kembali bergabung ke venue dan kita akan kembali bergabung untuk melihat bagaimana penyelenggaraan dari SMC Cup 2018 dan kita akan kembali bergabung. Silakan. Saya sedang bersama Bapak Jeff Spencer selaku Direktur Utama PT SMC yang menyelenggarakan turnamen futsal SMC 2018. Ya Pak, dari pertandingan turnamen futsal tahun ini Pak, ini sudah pertandingan yang keberapa Pak? Sudah musim keberapa maksud saya? Kalau kita turnamen futsal ini udah dari tahun 2016, jadi itu udah ketiga ya, tahun ketiga. Apa yang membedakan turnamen futsal di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Spencer? Di tahun ini dalam segi administrasi kita lebih baik ya, karena kita terus memperbaiki administrasinya dan persiapan mulai dari awal sampai babak penyisihan, babak final sekarang ini pun juga lebih baik. Saya cukup puas dengan hasil ini. Ada bocoran sedikit rencana turnamen tahun depannya Pak? Seperti apa nih kira-kira rencananya nih? SMC akan mengadakan di tahun 2019 selanjutnya. Ya pastinya kita akan terus memperbaiki administrasi kita dan untuk kedepannya lagi kita buat tahun depan kita akan menambah ke wilayah Tangerang dan Bogor. Oh berarti jatuhnya Jabodetabek ya Pak ya? Iya, Jabodetabek. Jadi kita nanti akan lebih luas lagi. Kita akan mempertandingkan lumayan banyak pabrik lagi ya, customer kita. Pak Spencer nih sebagai Direktur Utama PT Sinar Mutiara Cakra Buana yang menyelenggarakan turnamen SMC 2018 ini. Punya pesan-pesan nggak Pak untuk tim-tim yang sudah keluar menjadi jawara ataupun yang belum Pak? Pesan saya untuk pemenang itu ya selamat atas keberhasilan ini. Nggak gampang ya kalau untuk dari babak penyisihan sampai final itu bukan sesuatu yang mudah. Dan untuk
mungkin untuk semua rakyat Indonesia, marilah kita berolahraga di sela-sela waktu yang ada, karena dengan berolahraga kita punya jasmani dan rohani akan lebih sehat, dan dengan itu produktivitas di dalam rumah tangga dan di dalam perusahaan akan juga lebih baik. Dan yang paling penting untuk kita dapat memajukan bangsa Indonesia dengan ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Spencer atas wawancaranya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, sport lovers bagaimana? Cukup penasaran bukan dengan turnamen futsal di musim yang akan datang? So, kita nantikan saja ya pertandingan selanjutnya. Salam olahraga. Salah ngomong. Ya, terima kasih laporan Anda, Andreas. Tadi sedikit interview bersama dengan Bapak Spencer selaku Direktur Utama dari PT SMC ya. Ini kalau misalnya kita perhatikan memang akan ada evaluasi di mana tahun ini katanya administrasinya juga lebih baik dan akan ada evaluasi bahwa akan ada penambahan tim yang tentunya kita harapkan ini akan menambah ketatnya persaingan dan bukan hanya akan terkotak di daerah Karawang yang memang memiliki cukup kuat basis futsal di perusahaan-perusahaan di sana. Iya, tadi juga sempat dikatakan ya oleh Pak Spencer bahwa akan coba melebar ke Bogor dan Tangerang. Karena betul sekali, di dua daerah ini memang kantong-kantong perusahaan sangat banyak dan bakat-bakatnya juga sangat besar ya. Dan animo futsal kalau kita bisa melihat, pemirsa juga kalau jalan-jalan ke Bogor, ke Tangerang, lapangan futsal tuh gampang banyak banget. Ya, gampang banget ditemukan. Dan ini menjadi salah satu akar ya, bagaimana wadah itu diperlukan karena tidak ada wadah kompetisi yang diselenggarakan oleh payung PSSI. Ini kesempatan bagi SMC untuk bisa masuk di kantong-kantong yang lain. Ya, ini adalah wadah yang memang tidak terlihat, tidak terjamah. Betul. Untuk PSSI, terutama untuk futsal sendiri. Dan kita juga melihat bagaimana kualitas terutama dari para pemain Denso yang sebetulnya cukup layak untuk bisa dicoba. Ya. Mungkin kalau timnas masih terlalu jauh, setidaknya di Liga Pro. Ya, setidaknya ajang uji coba. Tapi di atas dari itu memang yang paling penting adalah kompetisi. Karena kalau kompetisi berjenjang, kemudian juga didapat melalui jadwal yang tertata rapi, tidak mengurangi produktivitas karyawan itu terhadap perusahaannya, tentu ini akan punya timbal balik yang sangat bagus terhadap karyawan ataupun terhadap perusahaan. Karena ini akan membangun rasa semangat, kemudian juga persatuan, karena antar perusahaan tentu ada ego masing-masing. Tapi kalau dikemas per wilayah, tentu ini akan jadi warna tersendiri karena sebagai wakil mungkin. Ya. Dan itu dimainkan, ada All Star, kemudian dicobakan dengan Pro Futsal, ditemukan. Mungkin ini ada keselarasan yang bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin kalau kita berbicara mengenai All Star, mungkin bisa diselingi nih ketika mungkin menghadirkan pemain-pemain Liga Pro, lalu diadakan exhibition menjelang pertandingan final, ataupun setelah partai final ada partai eksibisi ketika pemain-pemain Liga Pro bertanding bersama dengan pemain-pemain terbaik yang ada di SMC Cup 2018. Betul sekali, karena kalau kita lihat di GOR STTD ini, sebenarnya supporternya betul-betul haus ya akan hiburan, haus akan tayangan, dan ini juga sepertinya dijawab oleh Denso dengan kemampuan skill individual, dan kalau saja hadir itu akan sangat menarik. Ya, dan kita akan lihat langsung dari venue, ini dia penyerahan medali untuk para juara dari PT Sinar Mutiara Cakra Buana di turnamen futsal SMC Cup 2018, di mana juara pertama jatuh kepada Denso Futsal dari PT Denso, sementara yang menjadi runner-up adalah BBF Toyota dari PT TMMIN, sementara yang menjadi juara ketiga adalah PT Nusa Toyotetsu Corp melalui NTC. Dan kita lihat ini dia, penyerahan yang pertama adalah untuk juara kedua BBF Toyota yang harus takluk dengan 3 gol tanpa balas dari Denso Futsal. Tadi sedikit terlewat. Siapakah yang pantas menjadi man of the match sebetulnya di partai final kali ini, Bung Ben? Ya, kalau melihat gaya permainan dari pemain-pemain Denso, sebenarnya semuanya pemainnya bagus. Tapi ada satu nama ya, yaitu Ruhnur ya. Layak 1 assist dan 1 gol diciptakan dengan skor akhir 3-0 ya. Ya, 1 assist dan juga 1 gol berhasil dicetak oleh Ruhnur. Menjadi man of the match di partai final, namun kita akan lihat melalui layar kaca penilaian dari panitia siapakah yang memang layak
dinobatkan menjadi pemain terbaik di partai final sekaligus menjadi pemain terbaik dalam turnamen kali ini di SMC Cup 2018 dan kita lihat ini dia bagaimana proses gol yang dicetak oleh Ruhnur dan 1 buah assist. Ya kita lihat dan juga finishing yang begitu tenang tadi dari seorang Acil. Acil, betul. Gayanya sangat eksentrik ya. Adi Saputra atau Acil. Ya, mengikuti model rambut dari Bio Paulin. Iya. Pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Indonesia. Kadang-kadang Bambang Bayu Saptaji BBS juga bergaya seperti itu ya. Dikuncir ke samping ya. Oke, dan kita lihat ini dia untuk juara dari PT Denso Futsal, raih medali emas, sekaligus juga mendapatkan uang pembinaan, mendapatkan gelar juara 2 tahun berturut-turut, artinya memang butuh sebuah tantangan lebih tentunya untuk Denso Futsal untuk bisa membuktikan kualitasnya dan kita tentu berharap bahwa untuk SMC Cup di tahun-tahun berikutnya bukan hanya ada di regional Cibitung dan juga Karawang, namun juga akan ada di daerah ataupun regional lain, mencakup di daerah Jabodetabek, atau bahkan bisa lebih untuk bisa melihat potensi-potensi para pemain futsal yang ada di Jakarta, khususnya dan juga yang ada di Jabodetabek ataupun yang ada di Indonesia. Dan kita lihat ini dia masih dalam prosesi penyerahan medali yang dilakukan oleh Bapak Spencer, selaku Direktur Utama dari PT SMC. Ya, kalau kita lihat Rama selain juga skill individual dan juga kekompakan tim dari Denso, kita bisa melihat juga bagaimana acara hari ini adalah acara keluarga ya. Mereka mengajak keluarga masing-masing. Ya, ini sama halnya seperti final Liga Champion, final Piala Dunia, juga membawa turut serta keluarga. Betul. Bung Ben. Seperti juga laga akhir liga-liga ya, mengajak keluarga ya. Dan penyerahan piala bergilir. Dan kita lihat ini dia, selamat sekali lagi untuk Denso Futsal yang kembali berhasil mempertahankan gelar juara dalam turnamen futsal SMC Cup 2018 setelah di partai final berhasil mengandaskan BBF Toyota dengan 3-0. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana penyerahan medali, piala dan juga uang pembinaan yang didapatkan oleh juara kita Denso Futsal di partai final, sekali lagi mampu mengandaskan tim dari PT TMMIN yaitu BBF Toyota dengan 3-0 tanpa balas. Dan kalau kita lihat bagaimana kemenangan yang memang cukup pantas didapatkan oleh Denso Futsal. Dan kalau misalnya terakhir nih Bung Ben, pertanyaan terakhir dari saya, apa evaluasi Anda untuk SMC Cup di tahun-tahun berikutnya? Ya, melihat hasilnya juara dengan skill individual yang luar biasa, artinya ini sebuah proses yang sudah berjalan dengan cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat juga Denso bermain dengan sempurna dan tidak terlihat seperti gagap bermain ya. Artinya ini sebuah proses yang dicapai dengan cukup bagus, tinggal konsistensinya saja. Kalau konsisten berjalan, kompetisi ini tentu akan menghasilkan Denso-Denso yang lain ya untuk bisa bersinar. Ya, baik, terima kasih Bung Ben atas komentar dan juga ulasan Anda, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan jalannya pertandingan perebutan juara ketiga dan juga partai final di SMC Cup 2018. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala atensi Anda. Saya Mas Janto, Bung Ben. Selamat sore, selamat beristirahat dan salam olahraga.